presiden kan ginawaan nila Sudan.
yang mana membintangkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis neraka, 7 lapis surga, yang mana berkah-rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempatnya yang insya Allah ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama beliaulah tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita menunjukkan kita. Berduduknya saya di sini akan memandu acara pada malam hari ini. Baiklah, untuk membersihkan waktu kita melakukan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mulai hari ini dengan membaca umur pokok Al-Fatihah. Pada acara yang kedua, kemudian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Anda, bahwa segala kami dan mewakili kami, waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
العظيم صدق الله رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. Semoga dari pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita semua mendapat syafaat Rasulullah yang amin amin ya rabbal alamin. Melangkahkan jalan yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren Al-Qur'an Al-Taqwa Al-Mu'allim Kiai Haji Dr. Muhammad Sabar Al-Fadli MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala sayyidati wal qadiyati. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana lana mamadaya wasi'al. Hadirin yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, yang kami sayangi dan kami cintai Habib Muhammad atas jazakallahu khairal jazaa di Jamin Jakarta. Habibullahu aina makana ilmahu. Semoga hayat beliau ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dengan menemani dan bersohbah dengan habaibullah tak akan dikolongkan pada hari kiamat dengan orang yang kita cintai. Almaru ma man ahabba yaumil qiyamah. Masa kita kalah dengan seorang badui yang datang dari badui. Kata ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan dia hari kiamat? Rasulullah balik tanya, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Dia bilang, walakin yuhibbullah wa rasulahu. Langsung Rasulullah menjawab, al-maru ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Para sahabat yang tanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan belum pernah gembira selama kami hidup ini kecuali dengan sabda Nabi ini, al-maru ma'a man ahabba. Al-maru ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Setiap manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Coba ada yang melihat hati kita bagaimanapun kita ni ya, banyak sedikit pasti kita ada perasaan cinta sayang dan rindu berjumpa Nabi SAW. Bukankah kita hidup kita ada berkah, ada kemuliaan kalau ikut Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita itibar dengan Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang beliau juga bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah wa ja'ala jami'al khiyari ummati. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Kullu ini 100%, 100%. Dengan Malaysia 100% dengan Malaysia. Semua umatku akan masuk dalam surga illa man aba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, pasti bersama aku dalam surga. Jadi hadirin yang nama cinta ini mahal ya. Cinta kita kepada yang kita cintai, yang kepada kekasih Allah. Itu jadi cinta yang mahal, dan kita mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab beliau adalah dunia ini selamat daripada fitnah, daripada dalalah, daripada segala macam asbabul halak wa syaqawah. Memang kita Syafi'i mengatakan yang maksudnya setiap nikmat yang datang kepada kita pagi, sore, siang dan malam, setiap bala yang ditolak kita daripada kita ditolak daripada bala itu, maka sebabnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan beliau kita tidak mendapat nikmat iman, Islam dan ihsan. Kalau bukan beliau kita akan dilanda oleh kesyirikan,
kejahilan dan kegelapan. Tidak bisa keluar daripada kesyirikan kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan awal dakwah beliau, qulu la ilaha illa tuflihu. Ucapkan dan amalkan la ilaha, kamu akan beruntung. Jadi kalau kita mau belajar hanya la ilaha illallah Muhammad Rasul, kita pelajari dan kita amalkan, kita dakwakan, itu pasti akan beruntung dan berjaya di muka bumi ini. Kita taati Allah dan Rasul, kita menjadi orang yang mulia di muka bumi ini. Pada ayat 69 daripada surat Nisa, Allah firmankan, "Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika fadlullah wa kafa billahi 'alima." Hadirin yang mulia, 17 kali kita sama-sama mohon beserta mereka ini. Dalam surat Al-Fatihah kita kata, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada sirat yang mustaqim, yaitu alladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim. 17 kali kita memohon yang kita ucapkan amin, semua makmum dan imam kita bersama-sama mengucapkan amin, dan malaikat juga mengaminkan. Jadi aminnya malaikat kalau kita baca Fatihah ini itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kan dengan aminnya malaikat Allah akan kabulkan, akan ampunkan segala dosa kita. Kita bersama orang yang an'amta 'alaihim di dunia sampai ke akhirat insyaallah ya. Jadi hidupkanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah zahirah, segi pakaian, dari segi penampilan, dari segi kebersihan badan, segala-galanya. Kemudian sunnatul sarirah, yaitu akhlak. Allah Rasulullah beliau sangat berakhlak karimah, akhlak azimah, dan akhlakul hasanah wal azimah. Karena Rasulullah SAW khuluqul Quran. Aisyah radhiyallahu anha menyimpulkan, karena Rasulullah SAW khuluqul Quran, adalah Nabi kita akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi semua yang ada hukum beliau telah mengamalkan, telah menjalankannya. Untuk mendakwakan akhlak ini, untuk mendakwakan ini, beliau keluar dari kota Madinah ke Badar dan ke Uhud, ke mana saja, sampai beliau memimpin jihad ini 27 kali. Ujian ghazwah yang beliau kirim ke seluruh dunia ini lebih daripada 70 kali. Jadi jumlah ghazwah dan syariah itu ada 100 kali lebih. Maka sampailah dakwah Nabi SAW ke seluruh dunia ini, sampai ke Indonesia, sampai ke Irian Jaya, sampai ke Amerika, sampai ke Filipina, sampai hari ini namanya Fi Amanillah, itu dengan Manila. Mereka melihat orang-orang Irian yang telanjang itu dengan Orian, kalau sebutkan nama Irian. Ke pulau-pulau di Amerika mereka menamakan ini adalah Hawaii. Hawaii yang baik di dunia, Hawaii katanya. Pada hari ini namanya Hawaii. Jadi tidak bisa dipungkiri nama-nama negeri, nama-nama gunung tidak dinamakan dengan bahasa para sahabat. Juga di Indonesia ada pulau-pulau Maluku, nama Maluku yang muluk. Raja-raja Islam yang ada di sana, Pulau Tidore, Pulau Maluku dan lain sampai Ambon. Jadi ada ni kita ni sangat berhutang budi dengan semua dakwah-dakwah yang datang dari saudara Mekah Madinah, datang daripada para sahabat yang datang daripada Gujarat. Jadi kita sangat perlu kita ucapkan terima kasih dan membalas jasa para sahabat. Kita Muslim kerana jasanya para sahabat itu di Aceh itu banyak kuburannya para sahabat sampai ke Pulau Nias, pulau-pulau yang ada di sana. Jadi mereka mengatakan kami tidak perlu dengan mengapa ini kuburan kami itu menjadi saksi kami datang ke sini sampai mati untuk mendakwakan agama ini. Kita mau dikuburkan di mana nih? Masalah kita wajib menyambung usaha daripada para sahabat, menjadikan kaum muslimin yang amanah wa taqwa. Sekarang Indonesia ini penuh dengan macam fitnah dan bala, baik yang daripada hati kita, baik daripada ekonomi, baik daripada macam-macam kita ya. Kaum hari ini kaum muslimin terbaik di dunia ialah Islam yang ada di Indonesia ini. Namun mereka belum bersatu, mereka tidak faham maknanya persatuan. Lalu Indonesia Raya dibikin apa namanya ni? Lagu Indonesia tanah airku, hiduplah bangsaku, hiduplah jiwaku, hiduplah. Kalau jiwanya ini dihidupkan dengan iman dan takwa, maka semua akan jadi persatuan Indonesia, bukan Indonesia.
Indonesia yang seperti zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan mencontoh Allah dengan mentaati Allah Rasulnya kita akan bersatu dan akan bisa menyambung usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membahagiakan umatnya. Bangsa Indonesia bangsa yang sangat dimuliakan Allah dengan tanah yang subur, dengan lautannya, dengan pulau-pulaunya yang sangat banyaknya, dan orangnya adalah ramah tamah, orangnya adalah berbudaya. Namun tidak cukup hanya kecuali dengan kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah qauliyah, sunnah zahir, yang penting sunnah sarirah ini bagaimana boleh berfikir. Kita tahulah bahwasanya perjuangan sarih Nabi ialah beliau tidak mau satu orang pun daripada umatnya masuk neraka. Pada Nabi kita dimana menangis semalaman beliau menangis. Maka malaikat Jibril melihat wahai kenapa kamu menangis? Allah mengutus Jibril kepada Madinah menanya wahai Muhammad kenapa kamu menangis? Dia katakan ummati. Allah menjawab wala sawfa yu'tika rabbuka fataqad, Allah akan mengasih kamu rahmat dan kamu sampai kamu akan ridha dan puas. Dan namanya Rasulullah SAW adalah beliau rahmatan lil alamin, beliau tidak mau satu orang pun daripada umatnya masuk neraka. Kadang kita ada dikatakan sepertiga masuk surga tanpa dihisab, sepertiganya masuk surga sama kebaikan kerja, dan sepertiganya dengan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu orang pun tidak ada yang masuk neraka. Hari ini kita perlu memperingati sejarah perjuangan Rasulullah ni. Dia berjuang sampai beliau tidak makan 3 malam. Kalau beliau puasa 3 malam beliau tidak makan. Subhanallah, perjuangan Rasulullah, perjuangan yang sangat jadi ijtihad. Hanya sampailah kalimat syahadat ke Indonesia, yang kita menjadi orang yang Muslim, alhamdulillah. Dan kita perlu menyampaikan banyak lagi di kalimat orang Dayak, belum sampai dakwah ke sana ya. Mereka nunggu kita banyak lagi di Irian Jaya ni, umat yang belum mengucap makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini anak-anak sekarang kita mengaji sampai kita faham apa itu syariah, apa kita tarakat, apa itu hakikat, kita kaji, kita amalkan dan kita dakwahkan. Siapa-siapa yang salah berangkat ke tengah-tengah Kalimantan ni, biamwalikum wa anfusikum, kita datang ke sana membawa sifat-sifat sahabat ni, sampai semua mereka tunduk datang kepada Allah, kepada Rasul. Sebelum kita mengakhiri hayat ini, kita perlu menyampaikan kalimat bahasanya tidak ada maknanya kita di dunia tanpa kita mentaati Allah dan Rasul. Man yuti'illah wa rasul ulaika ma'alladzina an'ama minan nabiyyin siddiqan wa syuhada. Tanpa itu tidak ada jaminan kita ni. Kalau kita akan jadi maghdubi alaihim, kalau tidak ikut dengan Allah dan Rasul, kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Itulah tafsir al-Fatihah al-maghdubi alaihim Yahud. Yahudi tahu kebenaran, tahu punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan jangan pula orang yang sesat, orang jahil. Jadi kita ni dapat ilmu yang kita amalkan, kita dakwahkan, bukan orang yang ada punya ilmu tapi tidak diamalkan, atau orang yang jahil. Kita 17 kali minta doanya dengan dia dengan amin. Hadirin mudah-mudahan yang kedatangan hamba yang kita cintai ini kita lebih bergairah untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini sanggup tinggal di Amuntai sama kita ya, membimbing kita, doa kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairal ukhrijat linnas. Allah sampaikan iskan yang kuntum khairal ukhrijat linnas, semuanya apa? Ta'mur bil ma'ruf, ini dakwah. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis. Kita tidak akan selamat tidak hanya kecuali dengan dakwah ya. Kalau kita dulu dakwah diri kita dulu, jadi orang yang senang dengan agama kita, cinta Allah dan Rasulnya, dan kita menjadi manusia ni cinta Allah dan Rasul. Kita dulu kita selangkah kita amalkan dan kita jadi imam dalam muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini imam, pemimpin daripada orang yang bertakwa, bangsa Indonesia yang bertakwa ini. Kita jadi imamnya. Dan janji Allah di ayat 96 100 Arab, walau anna ahla qura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kalau ada penduduk negeri Kalimantan Selatan ini, kita akan pilkada ni.
Kalau ada penduduk Indonesia yang amanu wa taqaw, pasti akan membukakan berkat dari langit dari bumi. Saat itu nanti kita akan jaga Indonesia di Balaton dari Baton. Para penuh ini perjuangan kita bagaimana Kalsar dan Kalimantan ini Pulau Jawa sekitar adalah menjadi Balaton dari Baton Narabun. Hanya dengan iman dan takwa dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bukan yang terbang saja cukup ya. Terbang ini bukan ayat tanda kita mahabbah. Yang kita cinta kepada kedatangan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang membuahkan ittiba'. Cinta kepada Nabi kita mengikuti sunnah beliau dan menghidupkan mendakwakan sunnah Nabi ini. Jadi kami di jemaah tabligh ini wajib satu hari itu 25 kali mendakwakan agama ini. Dengan kawan ayo kita. Jadi menyebutkan kebesaran satu hari 25 kali. Anak-anak juga kami latih untuk keluar setiap bulan tu 24 jam. Kalau ada liburan 3 hari 3 malam. Boleh tinggal dengan Hayam Murok di Jakarta di markas dakwah di Hayam Murok. Alhamdulillah. Biasa benar bayan dah. Jadi undang kita akan dikumpulkan di surga ya. Semuanya dikumpulkan di sini. Kenapa? Kalau kita berkumpul ala mahabbati Rasul, kita berkumpul untuk menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kun safi'an ya habibi ya mahasri wa jitimai ahlul baitul mustafa tuhuri. Ini keluarga Mustafa adalah yang suci. Wa ma'manul ardi pada kirib. Wa ambil Nabi tariqah sama mati kita mengamalkan amal mereka ya. Wa ma'abata minal fitanim. Jadi hari ini kita melanjutkan perjuangan Nabi SAW dan para sahabat. Kita akan mulia, akan dimulakan Allah di dunia dan di akhirat. Tanpa itu tidak ada jalan. Satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagaimana menyelamatkan negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Jangan sampai hanya Bhinneka Tunggal Ika tidak ada cukup. Perlu kita NKRI ini, negara kesatuan RI ini kita jadikan negara yang baldatun thayyibatun narabun. Gapa dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, bagaimana masjid dan surau semuanya penuh dengan jamaah. Bagaimana masjid-masjid hidupnya kada lagi pakai jarak dan kita mencintai kawan kita ya. Bagaimana semua umat ini mencintai Rasul, semuanya menghafal Quran, mengamalkannya, mendakwakannya. Kita semua ada mengadakan Al-Quran kepada kita. Kita baca Al-Quran, kita pahami dan kita amalkan, kita dakwakannya. Kalau bangsa Indonesia sibuk dengan menghafal Quran dan mengamalkannya, maka mereka kasih memberikan rahmat dan hidayahnya ya insyaAllah ya. Sampai nanti insyaAllah sebentar lagi kita ni yang jadi camat dengan bupati di Gubernur itu hafal Quran, paham Quran, jadi nyanyi jadi presiden juga hafal Quran, masya Allah ya. Seperti presiden Turki sekarang ni. Turki sekarang akan menjadi negara besar di dunia ya. Mereka telah menanam modal daripada 95 negara di mana-mana. Menanam modal untuk modal Islam. Kita ni perlu duit, perlu harta ni. Zaman kita perlu membela umat daripada fitnah dajjal ni. Perlu kita dengan keuangan dan ekonomi yang kuat ya. Perlu kita persatuan dari semua bangsa. Jadi kita ingin bagaimana NU Muhammadiyah jadi satu, ya dan wahidan ya. Jadi satu untuk hidupkan sunnah, bukan hanya mematikan sunnah. Bukan ini bid'ah, ini haram, bukan. Maulid ini sebagai sarana untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, untuk mengenalkan sahabat ini adalah maulid. Jadi itu sunnah Nabi, bagaimana keagamaan kita amalkan dan kita hidupkan. Kita buka seluruh dunia. Kesian orang-orang yang belum paham dengan sunnah ini ya. Jangan kita hanya berebut kekuasaan saja, merebutkan kursi saja. Kita ini adalah berjuang bagaimana kita ini paham dengan sunnah, kita amalkan dan kita dakwakan ya. Kita ingin seperti Nabi itu ingin semua umat tidak ada yang masuk neraka. Itu dua kita itu perjuangan santri kami ini bagaimana dia menghafal Quran, semua mereka nanti akhirnya dia menjawab kalimat la ilaha illallah. Inilah singkat kami minta maaf ya. Ingin tidak berpanjang kata dari kami kepada kandang kami Habib Muhammad Ali Idrus ni untuk menyampaikan nasihatnya kepada anak-anak yang kami cintai. Mudah-mudahan saat antum pulang kami sini hidup yang antum sampaikan kami akan amalkan di sini ya. Sallallahu Rabbuna ala Nuh Ahmad al-Mustafa Sayyid wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hidup
hidupkan sunnah ya, hidupkan salatul lail, salat tahajud, dan kita doa seperti ke malam akhir kita doa bagaimana umat ni selamatkan daripada kemudian ekonomi, daripada segala macam perpecahan yang sampai kita ni seperti ada di Jakarta. Mereka jangankan Islam Pancasila aja mau dikurangi, mau apa. Kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangsa kita akan selamat dengan sunnah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bersatu di dalam itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah siang dan malam dimanapun setelah maulid selesai, kita betul-betul menghidupkan sunnah Nabi ya. Kita yang berdakwah ini betul-betul keikhlasan. Santri kita menghafakan bukan karena dunia, karena akhiratnya. Maka Al-Quran kita hafalkan dan kita pahami, yang kita amalkan dan kita dakwah insyaAllah ya. Bismillah. As'aluka ridhaka wal jannah na'udzubika min sakhatik. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wasallam ij'alna min khiyari ummati. Jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad yang terbaik ya Allah. Dan kumpulkan kami di hari kiamat dengan orang yang kami cintai, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa afdhalus salatu wa atammu taslima sayyidina wa habibina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis lakum nasihat doaikum wa nasaihikum hum yuhibbunakum jiddan. Minum teh sudah, saya 2 kali minum teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Fadilatul muhtaram Al-Syekh Al-Doktor Al-Ustaz Al-Fadil Kais Sabran hafizallah ta'ala wa ra'ah wa jabil masyayikh al-kiram wa tullab al-ilm rahimakumullah. Sama kita muliakan guru kita tercinta Al-Ustaz Kiai Haji Sabran, keluarga besarnya, Muallim Ainul Rida, Muallim Fitian, dan para guru-guru yang mengajar di pondok pesantren Ummul Qura, baik yang laki Ustaz dan Ustazahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Amin. Hadirin hadirat, para santri-santri, para pejuang, para jamaah, hadirin hadirat rahimakumullah yang datang pada kesempatan malam hari ini, terutama para tulabul ilim. Semoga diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan zahiran wal batinan. Dan dimudahkan dijadikan para pewaris Nabi yang sejati, memperjuangkan agama Nabi sampai akhir umur nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini mengumpulkan kita untuk bersama-sama mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, dan juga memuliakan hari kelahiran seorang yang paling afdal di dalam seluruh alam jagat raya. Manusia yang paling sempurna, manusia yang agung, manusia yang diberikan Allah kemuliaan, tidak ada lagi yang menandinginya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan segenap para pengikut yang setia ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita berkumpul dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi guru kita sudah banyak nasihatin kepada kita tentang kemuliaan, tentang keagungan Islam, kemuliaan Islam, dan bagaimana orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad untuk mencintai, meneladani, dan juga menghidupkan sunnahnya. Dan itu adalah tanda cinta seseorang kepada Nabi Muhammad, bukan sekedar diucapkan, tapi diwujudkan dalam perbuatan. La yaslihul niyah ilmu illa bil amal.
nggak sempurna, nggak pantas disebut ilmu kalau dia belum bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dan juga dikatakan Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung niatnya. Maka perbagusilah niatmu setiap berbuat, setiap bekerja. Sebelum memulai aktivitasmu, perbaiki niatmu karena niat menentukan semua amal ibadahmu. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Robsan dalam kitabnya, beliau mengatakan fasahi niyata qabla a'malik, hendaknya seseorang memperbagus niat sebelum dia bekerja, karena setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau datangnya ke tempat-tempat dengan niat yang bagus, tulus, insya Allah dia pulang mendapat sesuai dengan niatnya. Dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mengenang sejarah Nabi Muhammad yang luar biasa, yang dimana beliau memiliki sifat dan satu tugas yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Selain beliau memiliki sifat cerdas, jujur, dan beliau amanah, dan satu lagi adalah beliau orang yang mentablikkan agama, mengajak orang ke jalan Allah, keluar di jalan Allah. Nabi Muhammad perang melawan orang kafir, berdakwah, ngajak orang ke jalan Allah. Tuntunan beliau yang mengajak kita untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi guru kita udah nyebutin di pondok Ummul Qura, anak-anak santrinya diajarin, dibiasain keluar khuruj sehari semalam. Begitu juga guru kami di Hadramut, Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafid, kita kalau malam Jumat kayak begini itu keluar ya ke kampung-kampung, ke pedalaman, ngapain? Belajar ngikut ajaran Nabi, kebiasaannya Nabi, tugasnya Nabi, tablik, fabalighu anni wa ayah, sampaiin ilmu yang kau dapat dari Nabi walau satu ayat, sampaiin, ngajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak nih di media sosial, di televisi, di mana-mana orang ngomongin untuk mengajak mencegah daripada penyakit. Ayo kita pakai ini, ayo kita pakai itu. Kenapa sekarang bulan Maulid masih ngomongin gituan? Ini bulan Maulid ngajak orang bukan masalah ngomongin gituan. Ini bulan Maulid kita sebutin kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Kita ajak orang untuk lebih cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Karena seseorang yang memakmurkan, memuliakan, mengangkat, mensuarakan Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kampung dan tempat tersebut dari musibah dan bencana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Allah mu'adzibahu anta fihim." Allah itu enggak mungkin mengazab satu kaum kalau di situ ada Nabi Muhammad SAW. Gimana biar Nabi Muhammad ada di tempat kita? Hidupkan ajarannya, hidupin sunnahnya, ya. Sebutkan namanya Nabi Muhammad SAW. Udah cukup kita di mana-mana semua pada bicara ini itu, pakai ini, anjuran itu. Cukup sekarang kita ajak umat ke jalan Allah untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Solusi yang terbaik yang bisa menghilangkan keburukan, kegundahan, kemusibah, bencana cuma Nabi Muhammad. Selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, ada banyak orang yang mau selalu mengikuti Nabi sunnah Nabi Muhammad SAW. Selama itu pula Allah tidak akan menurunkan murka dan adabnya. Azab nggak bakal diturunin. Allah udah bilang tadi, selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kalian, ini apa maksudnya Nabi? Di tengah-tengah kita apa? Yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Selama ajaran Nabi Muhammad terus diajak, terus digembar-gemborkan, diajak manusia untuk ikut ke jalan Nabi Muhammad, diselamatin. Orang kalau diajak ke surga kadang-kadang berat, diajak ke neraka kadang-kadang nggak diajak duluan dia. Kata manusia kadang-kadang seperti itu, karena dia nggak tahu padahal hidup ini bukan sekarang, tetapi hidup ini punya perjalanan setelah kematian yang panjang. Makanya orang Islam itu punya pola pikir yang hidup yang benar. Dia tahu hidup ini adalah sesaat, dan jadikan yang saat adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kita tinggal hidup di dunia? 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun sekalipun akan berujung habis masa hidup kita. Jadi selama-lamanya kalau kita paham dalam hidup, mengerti Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita hidup di dunia bukan untuk berleha-leha.
Hidup di dunia bukan untuk bersanda gurau. Hidup di dunia bukan untuk santai-santai, tapi hidup di dunia modal untuk kita berbuat kebaikan, untuk kita menghidupkan ajaran Nabi Muhammad, untuk kita taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk kita banyakin amal-amal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan siapa orang yang sesat di masa hidupnya dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di hari kiamat orang tersebut akan merasakan kerugian selama-lamanya. Dia akan merasakan kesedihan. Itu yang sesaat dia lupa sama Allah. Gimana yang kalau setiap saat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka penting sekali bagi kita dalam perayaan seperti ini kita hadir, ada acara maulid, acara tabligh akbar. Kenapa? Biar kita ditumbuhkan makin kenal dengan Nabi Muhammad SAW dan semangat di dalam hidup untuk senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, yuk kita mumpung masih punya hidup. Hidup ini modal. Umruka ya ra'su malika. Umurmu itu modal. Orang kalau modal mesti punya modal, nggak punya modal susah. Modal mau modal sendiri atau modal lain, yang penting dia mesti punya modal. Hidup itu adalah modal. Di mana modal ini kita manfaatin biar berkembang, biar punya untung. Gimana caranya? Dengan cara kita menjalankan, menghidupkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau bisa kerjakan? Dari mulai memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, berbenah diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jaga perasaan hati kita, jangan sampai punya buruk sangka kepada siapapun. Hilangkan sifat tersebut, karena itu bisa berakibat buruk buat kita, ibadallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk dalam perayaan Maulid ini malam Jumat, Masya Allah, Sayyidul Ayyam, Lailatul Mubarak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru alayya salatan fi Lailatul Gharra wa Yaumul Azhar." Nabi Muhammad perintahin kita ngapain? Banyakin salawat pada malam Jumat dan di hari Jumat. Apalagi ini bulan maulidnya Nabi Muhammad SAW, bulannya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka bergembiralah kita menyambut hari maulidnya Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, penuh dengan kerinduan, penuh dengan keinginan untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya hadirin jamaah rahimakumullah, kita hidup ini bukan sekadar untuk makan minum saja, tapi menjadikan Allah kita ini sebagai hamba Allah untuk ibadah kepadanya. Sesungguhnya orang yang hidupnya mengejar akhirat, dunianya akan ikut. Seorang yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput. Seperti orang yang menanam padi, rumput akan tumbuh ikut. Tetapi ketika orang menanam rumput, padinya luput, nggak bakal tumbuh. Hakada hadirin rahimakumullah. Ingat, umur ini sementara. Setahun, 2 tahun, nggak tahu lagi kita yang masalahnya. Kita jaga umur kita, manfaatin umur kita. Kumpul di tempat-tempat yang mulia, berkumpul dengan orang-orang soleh, cintai orang soleh. Nabi berpesan kepada kita, buat orang-orang yang menuntut ilmu, Nabi pesan sama kita. Kata Nabi Muhammad ini ada 4 yang harus kita jalanin. Ya, yang pertama, kalau bisa kata Nabi, kun aliman. Jadi engkau orang pendidik, guru yang ngajar manusia kenal dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau nggak bisa jadi guru, mulai menuntut ilmu. Cari ilmu lebih dahulu. Carilah ilmu. Ya, kalau nggak bisa cari ilmu juga, jadilah pendengar ilmu. Ketika ada orang menyampaikan ilmu, nasihat-nasihat agama, dengerin dengan bagus. Ya, dengan niat bisa ngamalin apa yang disampaikan tadi. Yang keempat, kalau nggak bisa jadi pendengar juga. Nah, ini jadi yang keempat, yaitu pecinta ilmu. Membantu ulama, membantu pesantren dengan cinta kepada mereka, ya, memuliakan mereka, cinta kepada ahli ilmu, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama mencintai para ulama. Nabi Muhammad pernah bersabda, akrimul ulama fa innahum indallahi mukramin. Cintailah orang-orang alim, orang-orang soleh, terutama para dzurriyyati Nabi SAW, karena ya, mereka di hadapan Allah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pecinta aja udah bagus. Kata Nabi, jangan jadi golongan kelima. Siapa golongan kelima? Fatahlik, akan binasa.
Sama ilmu dia nggak senang, sama ulama nggak senang, sama pencari ilmu dia nggak senang, sama yang menyampaikan ilmu dia nggak senang, yang menyintai ilmu juga nggak senang. Kerjaannya bikin fitnah di mana-mana, ya, bikin fitnah di sini, bikin fitnah di situ. Ini orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayo mumpung ini bulan-bulan yang mulia, bulan yang agung, malam yang mulia, hari yang penuh kemuliaan. Yuk besok pada malam ini malam Jumat, besok hari Jumat, jangan tinggalin sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam sunnah ada kejayaan, di dalam sunnah ada keuntungan, di dalam sunnah ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sunnah ada kemenangan di dalam orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, jikalau mereka mencintai Allah, ingin mendapatkan cinta Allah, maka jalannya cuma satu, dia harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari yuk kita sama-sama menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad. Kita bergembira, ya, kita bergembira dengan hati yang penuh bergembira, keinginan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mata ini ketika memandang Rasulullah, maka tidak ada lagi keindahan pandangan selain beliau. Para sahabat-sahabat Nabi ketika mereka hidup berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ada sahabat Nabi yang dimana ketika Nabi Muhammad telah meninggal, dia minta sama Allah agar kedua matanya dihilangkan penglihatan Allah SWT. Kenapa? Karena buat mereka setelah Nabi Muhammad untuk dilihat gak ada enaknya. Ya, jadi kalau ada orang sampai sekarang masih demen lihat-lihat dunia, padahal dia nggak pernah melihat Nabi Muhammad. Ya kalau dia udah melihat Nabi Muhammad, dia nggak bakal pandang tuh dunia. Banyak kan begitu orang-orang soleh, kalau udah dalam ibadah mereka hidupnya sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka itu kalau udah ikuti Nabi Muhammad, masya Allah dia akan menghadirkan Nabi Muhammad. Cinta, rindu, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita kalah sama mimbar Nabi SAW. Nabi Muhammad ini punya mimbar. Beliau kalau ceramah kayak kita ini lagi menyampaikan ilmu di hadapan sahabatnya, beliau duduk di atas mimbar yang berasal dari pohon kurma, kayu, benda mati. Nah, di Kalimantan banyak kayu kan, ya, kayu, mimbarnya dari kayu. Itu Nabi Muhammad SAW suatu ketika udah kebiasaan beliau itu duduk di atas mimbar, ada sahabat beli mimbar baru, bikin mimbar baru. Mimbar lama ditaruh di gudang. Ketika Nabi Muhammad duduk di mimbar yang baru, naik sedang berceramah, ya, ketika di tengah-tengah ceramah beliau mendengar tangisan seseorang yang menangis terseduh-seduh. Seorang yang nangis terseduh-seduh. Nabi pun berkata pada sahabatnya, tolong cari siapa yang nangis. Dicari, ternyata suara tersebut berasal dari gudang yang di situ di dalamnya ada mimbar yang lama. Nabi datangin mimbar tersebut dan diajak ngomong tuh mimbar, "Kenapa engkau menangis?" Nabi ngomong sama mimbar. Kalau kita ngomong sama tembok dipikir gila. Tapi orang megang pakai handphone nggak dibilang gila, sama-sama benda mati ini. Kata Nabi Muhammad SAW, itu mimbar diajak ngomong sama Nabi SAW, "Yubkika, apa yang membuat kau menangis?" Itu mimbar ditanya sama Nabi SAW. Kata mimbar, "Ya Rasulullah, ya, ini syauk, aku rindu kepadamu, aku rindu denganmu ya Rasulullah." Mimbar rindu sama Nabi. Mimbar benda mati biasa, Nabi duduk di atasnya, tiba-tiba nggak dipakai lagi, dia sedih, nggak dipakai sama Nabi. Nih mimbar tuh nangis, kenapa? Rindu dengan Nabi, duduk di atas Nabi, di atasnya dia senang. Mimbar benda mati senang sama Nabi. Jangan sampai kita kalah sama mimbar. Kemudian kata Nabi SAW, terus mau diapain? Kata Nabi, kata mimbar, pokoknya aneh nggak mau tahu ya Rasulullah, aneh udah kangen, pokoknya nggak mau digantiin. Masya Allah. Kata Nabi, Muhammad juga orangnya perasaan. Sahabat baru ngasih mimbar baru, nggak mungkin Nabi pakai yang lama. Itu kan biasa. Kita nih kalau punya yang baru, yang lama nggak dipakai. Iya. Punya baju baru, yang lama udah nggak dipakai. Punya mobil baru, yang lama nggak dipakai, disingkirin, disimpan. Singkat cerita, kata Nabi Muhammad, Nabi ajak ngomong ke mimbar, dipeluk sama Nabi. Seandainya itu waktu tuh mimbar nggak dipeluk sama Nabi, tangisannya sampai hari kiamat akan terus menangis. Kenapa? Rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ya, setelah dipeluk, dia dikasih pilihan.
gimana? Ente mau nggak? Mau nggak aku minta sama Allah agar engkau menjadi pohon korma lagi, tumbuh jadi pohon korma selama-lamanya, selama bumi nggak kiamat? Atau aku jadikan tanaman yang ada di surga? Mimbar karena sering ngaji sama Nabi, dia tahu dunia bakal hancur. Mimbar sering ngaji sama Nabi, dia dengar ternyata benda-benda mati ini sekitar kita, mereka akan menjadi saksi di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah tutup mulutnya, nggak bisa ngomong, tangannya nanti yang ngomong. Dan sesungguhnya benda-benda mati ini nanti akan menjadi saksi dari hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita kerjain. Singkat cerita, itu mimbar karena sering ngaji, dia tahu ini manfaatnya kalau ngaji itu. Sering duduk sama ulama, dengerin ceramah agama. Dia tahu dunia bakal hancur, sina dan binasa, akhirat kekal dan abadi. Mimbar pun memilih, ya Rasulullah, aku pilih menjadi tanaman surga. Aku pilih menjadi tanaman surga. Kemudian Nabi pun mengatakan pada sahabatnya, ini tolong, ini mimbar yang lama dikubur. Kenapa? Dia besok menjadi tanaman surga di hati kita. Alhamdulillah, berkat Nabi Muhammad SAW. Benda yang mati merindukan Nabi Muhammad SAW. Kita bukan benda mati, kita makhluk hidup. Kita yang punya akal. Apakah di antara kita nggak ada rindu dengan Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Bilal pun begitu. Semua orang yang tahu dengan Nabi Muhammad, dia akan rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab Man ra'a minkum bahiyatul haba, orang kalau pertama kali lihat Nabi Muhammad takut, wibawanya luar biasa, penuh dengan keagungan, al-jalal wal kamal, wa idza khalatahum ahibba. Tapi orang kalau udah dekat sama Nabi Muhammad, dia kenal, dia tahu itu Nabi Muhammad, dia akan bertambah cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya biar dapat kita cinta dengan Nabi Muhammad, kenalan dulu sama Nabi Muhammad. Cari tahu siapa sih. Bikin kita baca tuh buku-buku sejarah, maulid-maulid terjemahannya baca. Ya, terjemahan Simtudura, Barzanji, Ahzab, Al-Syaraful Anam, baca. Kalau baca yang panjang-panjang kan nggak mungkin kita. Ya, baik santri kadang-kadang nggak sempat baca. Dan kita apalagi orang-orang yang nggak pernah ngaji, baca tuh terjemahannya kitab maulid yang dibaca setiap pengajian, biar tambah rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi perintahkan kepada kita, ajarkan anak-anak kalian cinta dengan nabinya, cinta dengan keluarga nabinya, dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk merindukan Nabi Muhammad SAW, dengan taufik serta hidayahnya untuk senantiasa meneladani akhlak dan budi pekertinya dan menghidupkan syariatnya yang telah banyak ditinggalkan oleh umatnya. Dan mudah-mudahan kita digolongkan semua anak-anak kita, keturunan kita, orang-orang pecinta Nabi Muhammad yang sejati, yang selalu menghidupkan sunnahnya Nabi sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga guru kita Syekh Sabran beserta keluarga besarnya dan para santri-santrinya. Mudah-mudahan dijadikan pesantren-pesantren yang mubarak, penuh dengan kemuliaan, yang mudah-mudahan yang belajar di pesantren ini menjadi orang-orang alim, amil, mukhlisin, syahid, mujahid, al-wara, as-sakhi. Dan mudah-mudahan para pendukung-pendukung pondok pesantren daripada orang-orang saleh wal aghniya, mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan dalam kehidupannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ulama kita, para habaib kita, para guru-guru kita, wa masyayikhina, dan para thalabul ilm dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan dengan berkah maulid Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, hajat umat Islam, hajat muslimin, hajat orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan mata kita semua untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW di dalam hidup, dalam tidur ataupun dalam keadaan nyata في الدنيا وفي الآخرة آمين يا رب العالمين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tahfir biha dhunub wa tushfi biha bil qulub wa tabayyana bil usur wa tanam bil sulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi masjid. Allahumma qul lana astur ayyuha wa shukru wa ma'afina wa af'ana. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna kunna khasirin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم حق حقه وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا اسمعنا ولا اخلاق لا يهدي الا اسمعنا الا دفع عنا سيئا. نسال الله مغفرة وعوصا من ذنوبنا ورحمه ورجاء اللهم نسال زياده في الدين بركه في العمر وزياده في الدين وبركه في العمر صحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبه قبل الموت شهاده عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافيه من الحساب ومن العذاب ونصيب من الجنه وارزقنا النار وذكر الجنه ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوب وحافظ وفرقا وشر ولمن علم وفرقا ويبشر فتن من ومن المشهور وعظنا في مبتلانا يا اكرم الاكرم ويا مجيد الرحمن الرحيم يا رب بهم وبآل عدل من يا رب بهم وبآلهم عجل بالناس يا رب بهم وبآلهم عجل بالناس وفرج الفرج الحمد كاشف الرحم يا من العبد يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
ruksa. Kanan siya.